Perkenalkan, nama saya Nada Nisrina dari kelas B, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, NIM 311964144. Saya akan menjelaskan materi tentang kekuasaan dan politik. Mata kuliah perilaku organisasi. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bersedia melakukan sesuatu yang diinginkannya. Kekuasaan seseorang dalam suatu perusahaan berasal dari posisi yang ditempatinya atau otoritas yang dimiliki dalam organisasi. Penggunaan kekuasaan yang efektif akan meningkatkan motivasi bawahannya, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan benar. Perbedaan kepemimpinan dan kekuasaan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain bertingkah laku yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kepemimpinan membutuhkan kesesuaian tujuan antara pemimpin dan orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan berfokus pada pengaruh atasan terhadap bawahannya dan meminimalkan pentingnya bentuk pengaruh ke samping dan ke atas. Kepemimpinan lebih menekankan pada cara atau gaya kepemimpinan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi individu atau kelompok agar mereka mau mengikuti keinginan dari yang memegang kekuasaan. Kekuasaan berfokus pada pengaruh terhadap bawahannya, juga berfokus pada pengaruh terhadap atasannya, maupun kepada sesama teman yang berada pada tingkat yang sama. Kekuasaan juga lebih memfokuskan diri pada taktik-taktik untuk mendapatkan kesepakatan. Selanjutnya, kepemimpinan dan kekuasaan memiliki perbedaan. Perbedaannya terletak pada atau menurut Robbins dan Judd. 1. Kesesuaian tujuan. Kesesuaian tidak membutuhkan kesesuaian tujuan, hanya ketergantungan. Sedangkan kepemimpinan membutuhkan kesesuaian tujuan antara pemimpin dengan orang yang dipimpinnya. 2. Arahan dan pengaruh. Kepemimpinan berfokus pada pengaruh atasan atau pemimpin terhadap bawahannya dan meminimalkan pentingnya bentuk pengaruh ke samping dan ke atas atau lateral and upward influence. Sedangkan kekuasaan selain berfokus pada pengaruh terhadap bawahannya, juga berfokus pada pengaruh terhadap atasannya maupun kepada sesama teman yang berada pada tingkat yang sama. Cara implementasinya. Kepemimpinan lebih menekankan pada cara atau gaya kepemimpinan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan kekuasaan lebih memfokuskan diri pada taktik-taktik untuk mendapatkan kesepakatan. Pemilik kekuasaan. Kepemimpinan lebih merupakan kekuasaan yang diminta secara individual, sedangkan kekuasaan bukan hanya dapat dimiliki oleh individu tertentu, namun juga dapat dimiliki oleh beberapa atau sekelompok orang. Selanjutnya, bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi orang-orang? Kekuasaan adalah suatu alat untuk mengaruhi orang lain. Dengan kita memiliki kekuasaan, maka dapat dengan mudah mempengaruhi orang lain atau pengikutnya. Dikatakan mudah karena orang tersebut mempunyai kuasa guna mempengaruhi pengikutnya. Kekuasaan diperlukan untuk menyampaikan gagasan,
mendapatkan penerimaan dari rencana yang telah dibuat, hingga untuk memotivasi orang lain agar mendukung dan melaksanakan berbagai keputusan. Cara kekuasaan dijalankan dalam berbagai bentuk guna mempengaruhi orang lain. Adapun cara yang dipakai antara lain: 1. Persualisasi rasional atau menggunakan argumentasi logis dan fakta. 2. Permintaan inspirasional atau pemimpin membuat usulan. 3. Konsultasi atau mengajak untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Yang keempat, menjilat atau menggunakan pujian, rayuan, ramah tamah. Yang kelima, menekan atau menggunakan ancaman atau peringatan. Dasar kekuasaan dibagi menjadi dua, yaitu kekuasaan formal dan kekuasaan personal. Kekuasaan formal didasarkan pada posisi individu dalam organisasi, yaitu 1. Kekuasaan paksaan didasarkan pada rasa takut. Kedua, kekuasaan imbalan didasarkan pada adanya pemberian imbalan yang bermanfaat. 3. Kekuasaan hukum penggabungan antara kekuasaan paksaan dan kekuasaan imbalan sehingga dapat mengendalikan sumber daya organisasi. Yang keempat, kekuasaan informasi berasal dari akses dan pengendalian atas informasi. Selanjutnya, ada 3 dasar dari kekuasaan personal, yaitu 1. Kekuasaan pakar didasarkan pada keahlian, keterampilan, dan pengetahuan. 2. Kekuasaan rujukan didasarkan pada identifikasi orang yang mempunyai sumber daya atau ciri khas pribadi yang diinginkan orang lain. 3. Kekuasaan karismatik didasarkan pada kepribadian dan gaya interpersonal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.